Sejumlah mahasiswa Fakultas Keolahragaan UNS Solo melakukan aksi unjuk rasa di depan rektorat atas adanya somasi yang dilayangkan kepada Dekan Dr. Sapta Kunta Purnama. Maraknya isu penculikan anak, Kapolres Kudus imbau orang tua meningkatkan proteksi kepada anak. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi kinerja luar biasa kepada awak media dalam Festival Pers 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sejumlah mahasiswa Fakultas Keolahragaan atau FKOR UNS menggelar aksi demonstrasi di depan gedung rektorat atau gedung Dr. Prakosa UNS. Dalam aksinya, mereka memprotes adanya somasi yang dilayangkan kepada Dekan FKOR UNS Dr. Sapta Kunta Purnama. Inilah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Keolahragaan UNS Solo. Mereka berunjuk rasa setelah muncul somasi yang dilayangkan kepada Dekan FKOR UNS Dr. Sapta Kunta Purnama. Dalam somasi yang dilayangkan oleh pengacara MWA UNS, Dr. Sapta Kunta Purnama diduga memberikan komentar yang dinilai telah melakukan pencemaran nama baik melalui WhatsApp grup silaturahmi dosen. Tanya Dekan FKOR, somasi juga dilayangkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran atau FKUNS Profesor Reviono. Saya akan sampaikan surat segera setelah ini untuk bisa berkomunikasi. Ya, karena komunikasi tentu kami tidak bisa memberikan kepastian, tetapi saya sangat berharap segera ada pertemuan tidak lanjut. Itu ya. Awalnya mereka melakukan orasi dan membentangkan spanduk di halaman gedung Dr. Prakosa UNS. Karena tak kunjung mendapatkan perhatian, demonstran kemudian semakin maju hingga di depan pintu lobi gedung. Dalam orasinya, mereka menuntut bertemu langsung dengan Wakil Ketua MWA Profesor Hasan Fauzi. Mereka ingin berdialog untuk mempertanyakan terkait somasi yang dilayangkan MWA tersebut. Kita melakukan aksi solidaritas moral ya, untuk menanyakan somasi yang diberikan pada pimpinan tertinggi kita, Pak Dekan FKOR, Dr. Sapta Kunta Purnama MPD, tentang somasi yang diberikan oleh MWA, dalam hal ini diwakili Ketua MWA, Wakil Ketua MWA Prof. Hasan Fauzi, yang intinya di situ menuduh ya, bahwa Pak Dekan ini melakukan berita bohong. Yang kedua, melakukan pencemaran nama baik MWA. Selain itu, para mahasiswa juga meminta agar MWA mencabut somasinya dan meminta maaf secara terbuka, termasuk di media, atas somasi yang dilayangkan kepada Dekan FKOR UNS Dr. Sapta Kunta Purnama. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kronologi demonstrasi yang dilayangkan sejumlah mahasiswa UNS Solo, kita telah terhubung dengan rekan Raditya Hermansyah melaporkan langsung dari Solo. Ya, Radit, terkait demo yang terjadi pada hari ini, bisa Anda jelaskan kronologinya seperti apa, Radit? Ya, Amanda. Sejak pagi tadi dari sejumlah mahasiswa, serta juga dosen dan alumni melakukan aksi unjuk rasa di Rektorat UNS Solo. Mereka datang berkumpul untuk melakukan aksi solidaritas terhadap Dekan FKOR UNS yang disomasi karena dugaan pencemaran nama baik dan serta tuduhan kebohongan publik yang disampaikan melalui pesan di grup WhatsApp, seperti itu. Terkait aksi unjuk rasa yang tadi dilakukan, dosen, alumni, dan juga mahasiswa dari Fakultas Keolahragaan UNS, mereka memprotes adanya somasi yang dilayangkan kepada Dekan FKOR UNS Dr. Sapta Kunta Purnama, seperti itu tadi. Ya, bisa Anda informasikan tuntutan apa saja yang dibawa oleh para mahasiswa FKOR dan sejumlah dosen ini? Ya, Amanda. Dalam aksinya tadi, para
sejumlah dari mahasiswa yang melakukan unjuk rasa tadi juga sempat membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan eh, dalam bentuk protes mereka terhadap somasi yang dilayangkan kepada dekan mereka. Terkait tuntutan mereka, ya ini menuntut agar MWA atau Majelis Wali Amanat untuk mencabut somasi yang dilayangkan kepada F4 UNS dan juga meminta agar MWA meminta maaf secara terbuka melalui media massa seperti itu. Ya, apakah memang benar ada indikasi penyebaran hoaks atau karena adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak, Radit? Terkait hal itu, tadi dari Haris Nugroho selaku Kaprodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga F4 UNS mengatakan bahwa pihaknya juga mempertanyakan hal tersebut. Karena itu dari pihaknya ingin bertemu oleh Wakil Ketua MWA yaitu Hasan Fauzi untuk meluruskan permasalahan yang terjadi di sekitar UNS tersebut. Menurutnya hal ini harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena masih dalam keluarga besar UNS. Begitu, Amanda. Ya, tanggapan dari Wakil Majelis Amanat sendiri bagaimana selaku pemberi somasi menanggapi aksi demonstrasi pada hari ini? Terkait tanggapan dari Wakil MWA tentang masalah ini masih belum bisa dikonfirmasi ya tadi lebih lanjut terkait masalah ini. Untuk sejumlah awak media tadi juga sempat melakukan konfirmasi, namun dari yang bersangkutan juga enggan untuk memberikan konfirmasi lebih lanjut karena sedang berada di rumah sakit seperti itu. Apakah kedua belah pihak ini menemukan titik terang atau masih ada kelanjutan kasus dari buntut somasi ini, Radit? Terkait masalah ini masih belum ada titik terang. Pasalnya mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan menemui langsung dari Wakil MWA itu sendiri, namun hingga siang tadi yang bersangkutan masih belum bisa ditemui secara langsung. Tadi mereka juga mengancam jika Wakil MWA masih belum bisa ditemui, maka mereka ingin melakukan aksi yang lebih besar lagi dan melibatkan jumlah mahasiswa yang lebih banyak seperti itu. Ya, upaya kondusivitas dari aparat atau petugas keamanan di sana bagaimana? Untuk keamanan sendiri tadi seperti yang terlihat di video ya bahwa aksi unjuk rasa atau aksi solidaritas yang dilakukan tadi berlangsung cukup aman atau kondusif tanpa ada kerusuhan atau keributan sama sekali. Namun setelah aksi unjuk rasa dilakukan, sejumlah mahasiswa sempat mendatangi kantor sekretariatan dan melakukan penyegelan di kantor tersebut dengan menempelkan lembaran kertas yang bertuliskan bahwa kantor ini telah disegel. Hal itu mereka lakukan sebagai bentuk proses dan kekesalan mereka atas somasi yang dilayangkan kepada Dekan F4 UNS Dr. Sapta Kunta Purnama. Begitu, Amanda. Ya, baik, terima kasih rekan Raditya Hermansyah melaporkan langsung dari Kota Solo terkait aksi unjuk rasa atas adanya somasi kepada Dekan F4 UNS Solo, dan selamat kembali bertugas, Radit. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari, Monumen Pers Nasional bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Solo menggelar acara Festival Pers 2023 di Monumen Pers Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam acara tersebut untuk melihat-lihat sejumlah foto yang dipamerkan. Inilah Festival Pers 2023 yang berlangsung di Monumen Pers Solo. Acara ini merupakan rangkaian acara dalam menyambut Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari 2023. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara tersebut. Seperti yang terlihat sambil berjalan, Gibran melihat-lihat foto yang dipamerkan. Foto-foto yang dipamerkan tersebut berasal dari dokumen pribadi, dokumen Monumen Pers Nasional, hingga dokumen media-media lainnya. Dalam kunjungannya di Monumen Pers itu, Gibran menyampaikan bahwa ia mengaku sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada para awak media yang selama ini dianggap sudah sangat luar biasa dalam memuat pemberitaan yang positif dan banyak mengedukasi. Selama 2 tahun ini ya terutama ya,
terutama pada masa-masa COVID kemarin ikut menyuarakan, mensoundingkan tentang pentingnya vaksin dan lain-lain. Ini sangat luar biasa sekali. Ya harapannya nanti karena ini sudah masuk tahun politik, ya kita harap segala sesuatunya, pemberitaan dan lain-lain bisa lebih mengedukasi warga, lebih banyak tonton positif, tonton optimisme yang harapannya nanti bisa men-trigger percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk diketahui, acara yang digelar di Monumen Pers Nasional ini dapat dihadiri masyarakat umum. Festival Pers Nasional ini memang sengaja digelar dengan tujuan untuk menarik perhatian masyarakat agar dapat mengenal sejarah pers di Indonesia. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Baik pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait statement Gubernur Ganjar yang terkesan meragukan salah satu jurnalis Lingkar TV. Saat ditanya mengenai kemacetan Juwana, kita telah terhubung dengan Bapak Zainal Petir, Wakil Ketua PWI Jawa Tengah bidang pembelaan wartawan. Selamat sore, Pak Zainal. Selamat sore, Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa? Lupa saya. Halo. Ya. Iya, Assalamualaikum Mbak. Siapa lupa saya? Ya, Pak Zainal, Pak, terkait statement Ganjar ini, Pak, pantaskah seorang pejabat publik ketika ditanya oleh awak media masalah permasalahan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, malah menjawab dengan statement seperti itu? Menurut Pak Zainal seperti apa, Pak? Ya, saya sudah melihat videonya ketika wartawan menanyakan kaitannya dengan kemacetan di Pati, ya betul ya? Bahwa Pak Ganjar jawabannya ketika ditanya, Pak, gimana dengan permasalahan kayak di Pati itu semakin macetnya semakin parah kalau nggak salah seperti itu. Jawabannya Pak Ganjar tidak menjawab tapi justru mengalihkan jawaban yang menurut saya jawaban itu tidak pantas. Jadi dia akan menjawab mediamu apa? Orang jelas mediamu, kelihatannya seperti itu. Itu menurut saya pernyataan seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur, dan dia juga sebagai penyelenggara negara, sebagai pejabat negara sangat tidak pantas. Itu tidak boleh keluar dari mulut kepala daerah. Menurut saya seperti itu, Mbak. Ya, menurut Anda bagaimana etika yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang pejabat sekelas Gubernur Ganjar, Pak Zainal? Loh, gubernur itu menurut PP 33 tahun 2018 bahwa gubernur itu pejabat negara dalam hal ini yang mewakili pemerintah pusat di daerah. Jadi dia akan mewakili negara, mewakili presiden. Mestinya dia harus bijaksana. Mestinya dia tidak boleh menjawab dengan jawaban yang tidak, menurut saya jawaban yang tidak etis gitu. Dan ini sungguh telah merendahkan martabat seorang jurnalis, merendahkan martabat wartawan. Sementara pertanyaan itu sebetulnya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers, bahwa media itu kan punya fungsi edukatif, fungsi informatif, dan fungsi kontrol sosial. Ketika ada permasalahan macet yang justru di sini sebagai masalah yang harus diurus oleh kepala daerah, bukan menjawab dengan santun atau menjawab dengan solusi, tapi justru jawabannya ketus dan sungguh telah menyakitkan media massa. Menurut saya seperti itu, tidak pantas itu. Ya, apakah ini bisa disebut sebagai pelecehan verbal, Pak Zainal? Ya, menurut saya seperti itu, karena ini telah menghalang-halangi wartawan untuk menyampaikan informasi. Dia tidak, kalau sampaikan saja oke lah, karena gubernur itu kan punya fungsi untuk melakukan supervisi,
melakukan fungsi, punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Misalnya itu di Pati itu tanggung jawab bupati, ya sampaikan saja. Apalagi di Pati ini kan PJ-nya PJ bupati kan, di mana PJ-nya itu yang memilih adalah kepala daerah. Dalam hal ini Pak Ganjar, yang mestinya dievaluasi, ada apa? Itu kan dia punya kewenangan mengevaluasi kok. Tapi jangan terus kemudian tidak menjawab, bahkan menuduh media tidak jelas, orang ceto. Maksudnya gimana itu sebagai kepala daerah kok kayak gitu? Gimana sih Pak Ganjar sih? Begitu loh. Ya Pak, lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan oleh media saat menerima perlakuan seperti itu? Silakan diajukan saja ke induk organisasinya. Nanti kami kalau dari PWI ya kami akan melakukan pendampingan, melakukan pembelaan. Kebetulan saya Zainal Abidin Petir kan Wakil Ketua PWI Jawa Tengah bidang pembelaan wartawan. Kalau wartawannya merasa dilecehkan, laporkan saja. Kalau nanti ada unsur misalnya menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi, itu kan ya bisa melanggar undang-undang pers gitu loh. Ya terakhir Pak Zainal, harapannya ke depan agar kejadian tidak etis seperti ini tidak terulang lagi. Seperti apa Pak? Ya harusnya nggak usah emosional. Saya lihat wajahnya sangat emosi itu. Jadi nggak boleh sebagai kepala daerah ya harus sabar, harus bijaksana. Kalau memang hawane pingin marah-marah, nggak usah jadi gubernur gitu loh. Jadi masyarakat awam saja yang kadang memang tidak perlu menjaga kehormatannya, mohon maaf ya, tidak perlu menjaga masyarakat supaya tidak tersakiti dengan kata-katanya, itu sudah tidak pantas itu sebagai gubernur bertindak seperti itu. Jangan tolonglah sampaikan misalnya no comment, kan nggak apa-apa, enak tuh jawabnya sebetulnya. Kok malah tanya mediamu apa orang cetol, kan menyakitkan, itu sangat menyakitkan. Jadi lebih baik sebentar saya cek ya kenapa kok bisa macet. Bisa juga karena jalannya sudah terlalu sempit sekarang, lalu lintas sudah padat, maka perlu nanti pelebaran. Kita akan ngomong dengan bupati, di sana kan bupati bukan wali kota, supaya ada pembebasan jalan misalnya, atau jalannya berlubang. Ya sudah, yang memang lubangnya bisa diperbaiki seketika kita perbaiki, tapi kalau memang panjang ya nanti misalnya karena luas, panjang dan rusaknya parah, ya kita anggarkan. Kalau memang itu jalan provinsi ya kita anggarkan dari provinsi. Kalau ini jalannya kabupaten ya biar bupatinya nanti saya telepon supaya menganggarkan. Ini kan demi untuk pelayanan masyarakat. Kan enak kalau jawabannya Pak Ganjar seperti itu, seperti yang disampaikan Zainal Petir, kan enak toh Mbak. Nggak ketus seperti itu gitu loh. Nggak pantas lah. Jangan memperlakukan wartawan seperti itu. Tidak baik. Ya baik Pak Zainal, kita harap kejadian seperti ini tidak terulang kembali terhadap media manapun ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zainal telah menyempatkan waktunya. Jangan sampai terulang. Ini menurut saya sudah pelecehan terhadap wartawan. Baik, terima kasih Pak Zainal telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama Lingkar TV. Ya. Selamat sore Pak Zainal dan selamat beraktivitas. Selamat sore, selamat bertugas ya Mbak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, maraknya isu penculikan anak di Kabupaten Kudus membawa momok menakutkan bagi orang tua. Isu ini bermula dari pesan yang menceritakan adanya percobaan penculikan anak di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus dengan adanya orang yang mencurigakan yang memberikan iming-iming es krim dan permen kepada anak. Isu penculikan anak ini bermulai dari adanya pesan yang menyebutkan terdapat 2 orang tak dikenal yang mencurigakan dengan memberikan iming-iming es krim dan permen ke anak-anak. Kemudian aksi ini digagalkan oleh warga setempat. Tak hanya itu, pesan berisi dugaan aksi penculikan juga terjadi di Kecamatan Kaliwungu yang berupaya melakukan penculikan anak usia 8 tahun yang juga diduga mengincar anak TK hingga SMP. Setelah diselidiki dari unsur kepolisian di daerah Kecamatan Mejobo dan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, tidak ada kejadian demikian. Warga diminta untuk tidak langsung mempercayai berita yang belum tentu kebenarannya. Meski begitu, para masyarakat diminta tetap waspada dan meningkatkan proteksi keamanan bagi buah hatinya. Saya berharap masyarakat Kudus tetap waspada, kita juga tinggalkan kewaspadaan, kita tinggalkan patroli di wilayah-wilayah, termasuk juga rekan-rekan Babin juga saya perintahkan untuk bergerak
untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, dan saya berharap masyarakat Kudus apabila ada hal-hal seperti itu segera dilaporkan dan antisipasi tentang adanya berita-berita hoax. Tanya itu meskipun tidak ditemui di lapangan, anak-anak juga diminta untuk tidak mudah percaya terhadap orang yang tak dikenal dimanapun berada. Pihak sekolah juga harus lebih mengetatkan keamanan anak ketika berangkat maupun pulang sekolah. Hati-hati, maka semua guru harus ikut mengawasi. Ya, keamanan sekolah itu memang harus ada. Nah, buat tim untuk terkait masalah keamanan, kalau belum dijemput orang tua, jangan sampai boleh keluar siswa. Proteksi keamanan mulai diperketat dengan melakukan patroli keamanan di wilayah dengan menyiagakan Babin Kamtibmas. Selain itu, Babinsa juga turut disiagakan untuk menjaga kondusivitas wilayah binaan masing-masing. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kebenaran isu penculikan anak di Kabupaten Kudus, kita telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti langsung dari Kabupaten Kudus. Ya Mutia, bagaimana isu penculikan ini pertama kali muncul di Kabupaten Kudus hingga meresahkan warga, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, dapat kami kabarkan bahwasanya di Kabupaten Kudus sendiri terdapat isu penculikan anak, di mana kejadian ini atau isu ini mulanya berdasarkan dari sumber dari pesan. Kemudian itu terjadi di isu ini. Dalam pesan ini berisi terkait anak yang terjadi di Dukuh Karangpojok, Kecamatan Mojobo, di mana di pukul 16:45 terdapat 2 orang yang merasa warga mencurigakan yang dari anak-anak iming-iming es krim dan permen. Kemudian yang kedua terkait isu penculikan di Dukuh Karangponcol, Desa Prambatan Lor, Kecamatan Gunung, di mana ada orang yang mendekati anak-anak, terutama di usia 80 tahun. Kemudian sasaran dari range TK hingga SMP. Itu Amanda. Ya, terkait isu ini, apakah telah terkonfirmasi berita hoax atau masih dalam penyelidikan? Amanda, untuk isu penculikan ini setelah diselidiki oleh pihak terkait yakni di Polsek Mojobo, bahwasanya untuk berita terkait isu penculikan di daerah tersebut, untuk pihak kepolisian sendiri sampai saat ini tetap melakukan penyelidikan terhadap isu tersebut untuk melakukan upaya preventif. Begitu Amanda. Ya, ada imbauan dari pemerintah Kabupaten Kudus atau pihak terkait mengenai antisipasi hoax ini atau antisipasi terjadinya? Ya, baik Amanda dan pemirsa, untuk dari pemerintah kabupaten sendiri, terutama Bupati sudah menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan Olahraga untuk menghimbau para guru untuk lebih ketat proteksi kepada siswa-siswinya, di mana ketika pulang sekolah hingga penjemputan, pihak guru diminta untuk masih tetap mengawasi siswinya hingga siswa-siswinya dijemput oleh orang tuanya masing. Ya, proteksi seperti apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi isu ini, Mutia? Ya, baik Amanda, untuk proteksi yang dilakukan oleh pihak keamanan sendiri, terutama untuk dari pihak kepolisian yang kini juga melakukan penyelidikan, pihaknya juga menyiagakan dari unsur Babin untuk menjaga konektivitas dari wilayah masing-masing. Kemudian untuk dari unsur TNI Polri, TNI, pihak Babin juga diminta untuk menjaga wilayah binaannya masing-masing supaya dapat mensosialisasikan kepada warga bahwasanya belum ditemukan, namun dari pihak warga diminta untuk menjaga masing-masing putra-putrinya baik dalam lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Kemudian juga dari Polsek kemarin juga sempat mensosialisasikan isu penculikan ini di SD 1 Jekulo, di mana dari pihak sekolah juga diminta turut aktif
untuk melindungi para siswa-siswanya, mengingat isu penculikan ini cukup marak di berbagai wilayah. Begitu, Amanda. Ya baik, terima kasih rekan Mutia Parasti melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Kudus melampaui target tahun anggaran 2022. Capaian ini menjadikan Kabupaten Kudus dengan penerimaan terbesar peringkat kedua setelah Kabupaten Pasuruan. Tak hanya itu, juga terdapat 116 penindakan kasus rokok ilegal dengan beragam modus yang berhasil diamankan. Mas Jiva, nama geser Nendi? Capaian target KPPBJ Kudus terlampaui dikarenakan keberadaan pabrik rokok di Kabupaten Kudus serta penggeburan rokok ilegal. Tak bisa dipungkiri banyak peredaran rokok ilegal di Kota Kretek. Sebanyak 116 kasus peredaran di tahun 2022 berhasil diungkap oleh KPPBJ Kudus. Dari kasus tersebut, sebanyak 17.665 batang rokok ilegal dengan jenis sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan berhasil diamankan. Jumlah ini diperkirakan senilai 20.072.000 dengan potensi kerugian negara sebesar 13 miliar rupiah. Selain itu, kinerja penyidikan Bea Cukai juga menyambut prestasi dengan jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan terbanyak Sesatker Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 15 kasus dan yang telah selesai atau P21 sebanyak 13 kasus. Kita akan menjalin komunikasi yang baik dengan pabrikan, itu pasti ya. Bagaimana kita bisa mengawasi atau bisa memastikan bahwa cukai yang dibayarkan itu sudah benar. Karena itu kita akan menjalin komunikasi yang baik dengan pabrikan. Dan kemudian tentu saja juga upaya kita untuk memberantas rokok ilegal ini juga sangat penting, karena rokok ilegal ini kalau marak bisa dan akan mengurangi penerimaan cukai ya. Jadi kita akan terus melakukan upaya-upaya pemberantasan rokok ilegal ini. Tentu saja ini juga berkolaborasi para penegak hukum yang lain, termasuk dengan Pemda, dan tentu saja juga akan juga di sini maupun di daerah. Upaya penggemburan rokok ilegal terus dilakukan. Diharapkan KPPBJ Kudus dapat memberikan pelayanan yang bersih, cepat, komunikatif, inisiatif, serta antusias. Masyarakat diimbau untuk tidak memproduksi, membeli, serta mendistribusikan rokok ilegal dikarenakan dapat merugikan pendapatan negara. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngabing Ngobrol
Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Jalan Pantura Pati Rembang tepatnya di Jalan Juwana masih mengalami kemacetan panjang. Untuk mengetahui situasi di sana kita telah terhubung dengan rekan Galuh Sekar Kinanti melaporkan langsung dari jalur Pantura Pati Rembang. Ya, Galuh, bisa Anda gambarkan kondisi lalu lintas di Jalan Pantura tempat Anda mengabarkan hari ini seperti apa? Baik, Amanda dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di perempatan Masjid Besar Juwana Kabupaten Pati, di mana di belakang saya ini terlihat beberapa kendaraan memang mengantri untuk melewati jalur ini. Dan sebelum perjalanan menuju ke sini, kami tadi juga menyaksikan adanya antrean kendaraan baik dari kendaraan besar berupa truk-truk besar maupun kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi dan juga kendaraan roda 4 seperti itu, Amanda. Ya, kalau bisa Anda informasikan titik kemacetan ini di mana saja? Baik, untuk titik kemacetan yang terjadi pada sore hari ini hingga petang ini memang terjadi di berbagai titik. Tadi mulai dari jalan masuk ke Jalan Lingkar menuju ke Kecamatan Juwana ini memang sudah terpantau macet. Ini kalau bisa kami ukur dengan menggunakan Google Maps tadi memang dari Masjid Besar hingga ke Jalan Lingkar tadi sekitar 15 km panjangnya kemacetan, tapi memang tidak macet yang seluruhnya macet. Jadi 50 meter ada kemacetan, kemudian ada 50 meter, kemudian renggang, kemudian 50 meter macet kembali seperti itu. Dan untuk titik kemacetan sendiri tadi juga bervariasi. Tadi ada di pertigaan menuju jalur alternatif, menuju ke Jaken-Jakenan dan juga Gabus juga terjadi kemacetan di sekitar lampu merah yang ada di pertigaan tersebut. Dan untuk dominasi kendaraan sendiri, selain dari kendaraan besar juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4. Tadi kalau bisa saya gambarkan di jalur sekitar jalur alternatif memang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Dan tadi juga ada beberapa bus antar kota antar provinsi yang memang sengaja untuk melewati jalur alternatif tersebut lantaran memang keadaan kemacetan yang terjadi di jalur Pantura ini memang cukup parah. Dan kemacetan ini juga diperparah dengan turunnya hujan sebelumnya dengan intensitas sedang yang membuat jalanan yang berada di ruas jalur Pantura Pati Rembang ini menjadi tergenang air, dan hal ini juga membuat pengendara yang menggunakan sepeda motor ini kesulitan untuk mengakses jalan yang ada di jalur Pantura ini, Amanda. Ya, apakah kemacetan ini masih rutin terjadi setiap hari, Galuh? Baik, untuk kemacetan sendiri memang rutin terjadi setiap harinya, bahkan tidak hanya di jam-jam tertentu, namun juga setiap waktu kemacetan ini selalu terjadi di beberapa titik kemacetan. Namun yang paling parah memang terjadi di hari Rabu dan juga hari Kamis. Dan ini seperti hari ini memang saat ini hari Kamis dan volume kendaraan sendiri semakin bertambah. Kemarin kami juga sempat memantau kemacetan yang ada di Juwana ini di hari Rabu. Ini memang belum begitu separah seperti hari ini, namun di sore hingga petang ini memang kemacetan terjadi cukup parah, baik dari arah Pati menuju Rembang maupun arah sebaliknya, dari Rembang menuju ke Kabupaten Pati. Namun lagi-lagi dominasi yang melewati jalur Pantura ini memang didominasi oleh kendaraan besar.
besar dan beberapa kendaraan pribadi seperti roda 4 seperti itu, Amanda. Ya, bakal ada petugas yang ikut mengurai kemacetan ini, Galuh? Baik, untuk petugas pengurai kemacetan sendiri, tadi kami juga sempat melihat beberapa petugas yang memang telah berjaga di beberapa titik. Yang paling banyak tadi memang berada di titik menuju ke jalur alternatif Jakan-Jakanan dan juga Gabus tadi, karena memang di sana memang terdapat pertigaan yang memang banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang mengantri untuk mencoba melewati jalur Pantura tadi yang akan ke Jakanan, kemudian yang akan menuju Rembang menggunakan jalur Pantura tadi juga cukup banyak, sehingga memang petugas tadi sempat kewalahan untuk mengatur jalur yang ada di sekitar sana. Dan tepat di belakang saya tadi juga sempat ada dua petugas Satlantas dari Polresta Pati yang juga ikut mengatur jalur lalu lintas yang ada di sini, karena memang di perempatan Masjid Besar Juwana ini memang sistem dari transportasinya sendiri memang bergantian. Jadi dari arah timur ke utara, kemudian ke selatan dan juga ke barat ini diatur oleh petugas yang mana memang bergantian, tidak bisa sekali waktu untuk melintasi jalan di depan Masjid Besar Juwana ini, Amanda. Ya, bisa Anda informasikan kepada pemirsa, adakah jalan alternatif yang disiapkan untuk bisa menghindari kemacetan di sini, Galuh? Baik, Amanda dan juga pemirsa, untuk jalur alternatif sendiri pemerintah Kabupaten Pati sebenarnya juga sudah mempersiapkan beberapa jalur alternatif seperti yang berada di Jalan Pati Jakanan, kemudian berada di Jakanan Jakan Batangan dan juga Gelonggong Jakanan. Dan keempat jalur ini memang sudah dipersiapkan untuk pengguna jalan agar tidak terlalu lama terjebak macet yang berada di jalur Pantura ini. Dari keempat jalur ini memang tadi di jalur Jalan Pati Jakanan memang sudah cukup bagus, tapi untuk ketiga jalur lainnya memang kondisinya memang perlu adanya perbaikan. Dan tadi juga kami lihat masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan roda 2 memang melintasi jalan Pantura ini dan memang terjebak macet dan harus menggunakan bahu jalan yang kondisinya memang tidak layak untuk digunakan. Seperti yang bisa saya gambarkan, kondisi bahu jalan yang ada di jalur Pantura ini juga karena ada turun hujan dan juga kondisi jalannya yang memang sudah rusak dan berlubang yang cukup juga membuat pengendara roda 2 ini juga kesulitan untuk mengakses tersebut. Dan untuk pengendara roda 2 mungkin bisa melewati jalur-jalur alternatif yang telah disiapkan agar tidak terjebak macet bersama dengan kendaraan-kendaraan besar lainnya. Amanda. Lalu Sekarki nanti melaporkan langsung dari jalur Pantura Pati Rembang dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, berbicara perihal ancaman resesi pada tahun 2023 ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun optimis bahwa Jawa Tengah akan mampu bertahan di tengah isu ancaman resesi. Hal ini lantaran pihaknya mengaku sudah menyiapkan strategi dan langkah untuk menghadapi resesi. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun optimis bahwa Jawa Tengah akan mampu bertahan di tengah isu ancaman resesi tahun 2023. Hal ini lantaran pihaknya mengaku sudah menyiapkan strategi dan langkah untuk menghadapi resesi tersebut. Ditemui di rumah dinasnya, Taj Yassin mengaku akan menanggulangi bersama mulai dari penanganan inflasi, koordinasi dengan kabupaten kota, dan akan mendukung apa saja yang diperlukan. Pria yang akrab disapa Gus Yassin itu mengakui bahwa Pemprov Jawa Tengah akan memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi, termasuk pula soal kemiskinan di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan. Kita resesi, kita tanggulangi bersama, mulai dari inflasi yang kita setiap minggu kita adakan koordinasi dengan kabupaten kota, apa-apa yang perlu disupport. Nah ini insya Allah saya yakin, saya optimis bahwa itu bisa kita lakukan. Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Arif Sambodo juga mengaku optimis Jawa Tengah tidak akan terpengaruh oleh ancaman resesi.
Arief mengatakan bahwa beberapa hal sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk penguatan industri lokal dan nasional melalui kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pembelian produk dalam negeri untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Positioning Indonesia, Jawa Tengah juga relatif paling tidak sampai saat ini itu masih baik. Secara indikator makro itu kita masih baik, ekspor masih tumbuh, ya, inflasi yang kemarin sempat 6, sekarang kita sudah di bawah 6 dan bergerak turun ke 5,51. Kemudian industri memang sedikit ada pengurangan permintaan dari luar, tetapi secara pasar lokal itu kita masih bagus. Dengan hal tersebut, pihaknya optimis Jawa Tengah dapat bertahan di tengah ancaman resesi lantaran berbagai situasi global dinilainya sudah mulai membaik. Bahkan ia yakin perekonomian di Jawa Tengah kondisinya bisa pulih seperti sebelum pandemi. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, di kawasan Pecinan Semarang terdapat salah satu kafe unik yang tidak ada duanya. Ialah Kafe Jamu Makuto yang berhasil inovasi mengolah jamu yang awalnya tak diminati generasi milenial menjadi es krim yang kini digandrungi. Hingga kini Kafe Jamu Makuto terus eksis, bahkan tak jarang pengunjung berasal dari mancanegara. Di kawasan Pecinan Semarang terdapat salah satu kafe unik, yakni Kafe Jamu Makuta. Di sini olahan jamu dibuat menjadi jajanan yang digandrungi kalangan milenial, yakni es krim. Kafe ini beralamat di Gang Pinggir nomor 38, Kranggan, Semarang. Sejak masuk pintu utama, aroma jamu dan rempah-rempah langsung menggoda hidung pengunjung. Meski menjual jamu, namun konsep kafe dibuat menarik, yakni perpaduan desain kuno dengan kekinian. Seno Budiono, CEO Kafe Jamu Makuto, merupakan generasi ketiga dari pendiri merek jamu terkenal Nyonya Menir. Ia mengaku awalnya prihatin dengan dunia jamu di Indonesia. Oleh karenanya ia bersama dengan anaknya kemudian memperbarui nafas dunia jamu dengan berinovasi mengolah menjadi es krim yang digandrungi kalangan milenial. Meski berbahan jamu, es krim di Kafe Jamu Makuto tidak sedikit pun terasa pahit. Adapun rasanya terdapat beragam rasa, diantaranya kunyit asam, moringa, STMJ, serta beras kencur. Ya memang kita tujuannya kan mau memberi nafas baru. Ya alhamdulillah yang datang anak-anak muda. Orang tua ada, tetapi ya presentasinya paling 20%. Yang datang sini anak muda semua. Akhir-akhirnya minum jamu. Ya sudah mulai kita kenalkan ya ternyata ya pada minum jamu. Sementara itu, salah satu pengunjung asal Semarang, Mahfud, mengaku datang ke Kafe Jamu Makuto karena penasaran dengan rasa es krim jamu. Ia mengaku selain menyehatkan, jamu di Kafe Makuto diolah menjadi es krim yang sama sekali tak terasa pahit seperti anggapan jamu pada umumnya. Mas, mungkin untuk es krim jamu ini rasanya gimana, Mas? Jadi ini kan jamu ya sebenarnya ya, jamu tapi nggak kerasa pahit gitu. Kalau biasanya kan jamu kan pahit, Mas. Ya, tapi ini setelah jadikan es krim tuh jadi nggak kerasa sih, nggak kerasa pahitnya. Ya itu mungkin ini ya di pengolahannya ya, saya nggak tahu ya. Ini intinya ya nggak pahit lah, ya kayak es krim seperti biasa lah gitu. Tapi masih kerasa jamunya sedikit, masih kerasa jamunya. Setiap harinya Kafe Jamu Makuto selalu ramai dikunjungi anak-anak muda. Selain jamu es krim, Kafe Jamu Makuto juga menyediakan varian jamu lain seperti kopi jamu, teh jamu, serta varian jamu lainnya. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.